Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yanati Novegitasari dan Gita Yuri Daningrum akan mencoba memaparkan pembahasan mengenai Assessing Problem Solving in the Mathematics Curriculum, a New Approach, atau pendekatan baru menilai pemecahan masalah dalam kurikulum matematika. Ada beberapa subbagian dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, model pemecahan masalah matematika, yang ketiga, matematika praktis sebagai paradigma baru, yang keempat, lembar kerja matematika praktis, yang kelima, pembelajaran matematika praktis, yang keenam, rubrik penilaian, yang ketujuh, tanggapan siswa dan penilaian, dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk yang pertama, pendahuluan. Ada banyak perhatian dalam pemecahan masalah matematika, sejak Polya menerbitkan buku pertamanya tentang pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah menjadi fokus utama dari kurikulum matematika sekolah. Namun, dalam pembelajaran matematika, penilaian pemecahan masalah di kelas terlalu difokuskan pada penilaian hasil daripada proses penyelesaian masalah itu sendiri. Dalam bab ini, kita akan melihat penilaian pemecahan masalah dalam perspektif baru, yaitu fokus pada implementasi kerangka kerja untuk menilai pemecahan masalah dalam kurikulum yang dirancang khusus, yang dibangun dari karya Polya dan Schoenfeld, yaitu melalui lembar kerja praktis dengan rubrik penilaian dan wawancara. Dalam pembahasan kali ini akan ditunjukkan kerangka penilaian untuk menilai dua karya siswa, Sil dan William. Selanjutnya, model pemecahan masalah matematika. Pendekatan praktis yang diuraikan menggunakan model Polya sebagai dasar yang ditingkatkan dengan gagasan Schoenfeld. Schoenfeld berpendapat bahwa penyelesaian masalah yang berhasil membutuhkan lebih dari sekedar aplikasi langsung dari model, akan tetapi faktor-faktor lain juga sangat penting. Berikut ini disajikan diagram alir model pemecahan masalah Polya dan 4 aspek yang disorot dalam kerangka kerja Schoenfeld. Model ini menggambarkan diagram alir dengan 4 bagian, yaitu memahami masalah, merancang sebuah rencana, melaksanakan rancangan, dan melakukan pemeriksaan dan peninjauan kembali, dengan aliran balik untuk mencerminkan dinamika dan siklus sifat dari pemecahan masalah. Adapun 4 aspek yang disorot dalam kerangka kerja Schoenfeld adalah sumber daya kognitif, heuristik, kontrol, dan sistem kepercayaan. Schoenfeld menyarankan selain memberi siswa model Polya dan beragam heuristik, siswa juga harus mengelola sumber daya yang mereka miliki, memilih heuristik yang menjanjikan untuk dicoba, mengendalikan proses penyelesaian masalah dan perkembangan, serta memeriksa keyakinan mereka tentang matematika yang menghambat atau memfasilitasi penyelesaian masalah, dan pada akhirnya menggeneralisasi dan memperluas atau memeriksa kembali. Pada bagian yang ketiga, matematika praktis, sebuah paradigma baru. Dalam upaya untuk membantu siswa menumbuhkan disiplin penyelesaian masalah yang baik, disajikan lembar kerja yang memberitahu siswa untuk memproses pemecahan masalah sebagai pelajaran matematika praktis. Dengan cara ini, diharapkan dapat mencapai perubahan paradigma dalam cara siswa melihat masalah-masalah yang sulit, yang harus diselesaikan dalam pengaturan ruang kelas sebagai suatu bentuk matematika praktis. Pembahasan yang keempat, lembar kerja matematika praktis. Para siswa didorong untuk memproses kelas pemecahan masalah sebagai pelajaran matematika praktis. Lembar kerja berisi bagian-bagian yang secara eksplisit membimbing siswa untuk menggunakan tahapan Polya dan heuristik pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya, bagian 5, pelajaran matematika praktis. Pada bagian ini, 10 pelajaran praktis matematika praktis ada kegiatannya. Pembelajaran yang pertama, kegiatannya bedakan antara masalah dan latihan. Kedua, model pemecahan masalah yang berhasil. Lalu pada pembelajaran yang kedua, ada 2 kegiatan, memperkenalkan model penyelesaian masalah Polya, perkenalkan tahap 1 dari lembar kerja praktis memahami masalah.
Pembelajaran ketiga, ada 2 kegiatan, perkenalkan arti kata tersebut heuristik dan memberikan daftar heuristik umum untuk pemecahan masalah matematika. Perkenalkan tahap 1 hingga 3 dari lembar kerja praktis, memahami masalah, merancang rencana, melaksanakan rencana. Pembelajaran keempat, lebih lanjut tentang heuristik, berlatihlah menggunakan tahapan 1 hingga 3 dari lembar kerja praktis. Pembelajaran kelima, memperkenalkan paradigma praktis pemecahan masalah matematika, penggunaan formal lembar kerja praktis untuk menyelesaikan masalah hari ini dan masalah pekerjaan rumah. Pembelajaran keenam, fokus pada pemeriksaan dan memperluas, yaitu tahap 4 dari lembar kerja praktis. Penekanan pada beradaptasi, memperluas dan menggeneralisasi masalah matematika. Perkenalkan rubrik penilaian. Pada pembelajaran ketujuh, identifikasi fitur pemeriksaan dan memperluas. Pembelajaran ke-8, perkenalkan pentingnya dan penggunaan kontrol Schoenfeld 1982 dalam masalah matematika. 9. Memperkenalkan penggunaan kolom kontrol di tahap 3 dari lembar kerja praktis. Pembelajaran ke-10, revisi fitur utama dan proses pemecahan masalah matematika. Pada bagian 6, rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini berfokus pada proses penyelesaian masalah yang disorot dalam lembar kerja praktis. Ada 4 komponen utama dalam rubrik yang masing-masing nanti akan menarik perhatian siswa dan guru. Pada aspek-aspek penting, seotentik mungkin upaya untuk memecahkan masalah matematika. Pada rubrik penilaian ini, yang pertama yaitu tahap polia akan diberi nilai 0 sampai 7. Kriteria ini mencari bukti penggunaan siklus tahapan polia, memahami masalah, merancang rencana, kemudian melaksanakan rencana, dan solusi yang benar. Kemudian heuristik akan diberi nilai antara rentang 0 sampai 7. Kriteria ini mencari bukti penerapan heuristik untuk memahami masalah dan untuk menyusun atau melaksanakan rencana. Lalu cek dan perluasan. Nilainya antara 0 sampai 6. Kriteria ini lebih jauh dibagi menjadi 3 subkriteria. Yang pertama, bukti pemeriksaan kebenaran solusi akan diberi nilai 1. Yang kedua, memberikan solusi alternatif akan diberi nilai 2. Lalu yang ketiga adalah memperluas dan menggeneralisasikan masalah akan diberi nilai 3. Nilai penuh dalam hal ini diberikan untuk orang yang mampu memberikan, yang pertama, 2 atau lebih masalah dengan solusi atau saran untuk solusi, atau 1 masalah terkait yang signifikan dengan komentar tentang keterselesaiannya. Bagian 7, tanggapan siswa dan penilaian. Para peneliti melakukan seri pertama dari 10 pelajaran praktis matematika sebagai modul elektif untuk kelompok siswa yang berjumlah 24 siswa tingkat 8 pada usia 14 di Sekolah Menengah Singapura. Penggunaan lembar kerja praktek siswa dalam menjawab pertanyaan merupakan indikasi metode penyelesaian mereka, kesalahan dan kesalahpahaman mereka terkait setiap pertanyaan, baik guru sekolah dan peneliti menggunakan rubrik penilaian untuk menandai tanggapan siswa terhadap masalah hari ini dan masalah untuk pekerjaan rumah. Di bagian ini disajikan penafsiran dari 2 siswa yang dikodekan sebagai William dan Zill, itu nama samaran. William adalah siswa yang berprestasi tinggi dalam matematika yang juga mewakili sekolah dalam berbagai kompetisi matematika nasional. Zill adalah seorang yang tidak percaya dalam pemecahan masalah matematika. Kami menggunakan B, Z, dan R untuk menunjukkan masing-masing dari William, Zill, dan peneliti. Yang pertama itu hasil penafsiran Zill. Zill telah menghargai pembelajaran ini menjadi satu aplikasi yang melibatkan matematika dalam aplikasi nyata, bukan satu fokus pada pemecahan masalah matematika. Untuk Zill, masalah matematika itu adalah tentang memperoleh solusi matematika yang tepat untuk sebuah masalah dan tidak menjelaskan proses dari pemecahan masalah dan komitmen mereka dengan kata. Zill merasa bahwa penggunaan kata praktis tidak begitu tepat untuk pembelajaran ini, karena pembelajaran ini lebih banyak pada teori. Zill prihatin dengan hasil akhir nilai yang akan diperolehnya dalam pembelajaran ini.
Tentu saja awalnya Dr. Tay menyebutkan nilai itu akan menjadi rata-rata 3 tugas terbaik jika semuanya sudah diserahkan. Zil akhirnya menunjukkan bahwa dia belajar memecahkan masalah heuristik yang sebenarnya membantunya. Zil merasa pertanyaan itu lebih praktis bisa digunakan di pembelajaran. Selanjutnya skor untuk Zil. Pada tahapan Polya, solusi Zil benar. Pada tahap Polya ini, pada tahap 3 melaksanakan rencana, ia menunjukkan rencananya untuk mengekspresikan 11 sebagai jumlah dan perbedaan 5 dan 9. Dia memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, pada tahapan Polya, ia mendapatkan nilai 10 pada solusi yang benar level 3. Lalu pada heuristik, dia mendemonstrasikan penggunaan heuristik pada tahap 2, merancang rencana, dan tahap 3 melaksanakan rencana. Selanjutnya di tahap 3, ia mendaftar langkah-langkah yang jelas tentang bagaimana 11 menit dapat diperoleh. Jadi pada heuristik ini dia mendapatkan nilai 4, solusi yang benar level 2. Pada tahap 4, memeriksa dan memperluas, ia tidak menunjukkan upaya untuk memeriksa kembali solusi atau upaya untuk memberikan solusi alternatif untuk masalah tersebut. Namun, ia menawarkan kemungkinan generalisasi dari masalah yang diberikan, yang merupakan masalah yang melibatkan persamaan Diopantin. Skor total berdasarkan pada rubrik penilaiannya adalah 15. Lalu hasil penafsiran William. William sangat tertarik dengan matematika. Dia mempunyai prestasi tinggi dalam matematika dan berpartisipasi dalam pelatihan olimpiade mingguan di sekolahnya. William menemukan pembelajaran pemecahan masalah melengkapi pelatihan olimpiadenya dalam penyempurnaan proses berpikirnya. Melalui proses pemecahan masalah, dapat membantu William menjadi lebih hati-hati dalam mengontrol pikirannya. William dengan jelas membedakan antara pelatihan olimpiade dan pelajaran memecahkan pemecahan masalah. William paling menyukai bagian untuk mencari solusi alternatif. Dia tampak menghargai pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah yang sama. Pelatihan olimpiade melengkapi William untuk memecahkan masalah dengan rumus. Sementara pelajaran memecahkan masalah memungkinkan dia untuk memecahkan masalah dahulu tanpa memulai dengan rumus. Memeriksa dan memperluas apa yang dianggap William menguntungkan dari pelajaran pemecahan masalah. William menunjukkan bahwa dia menikmati memperluas masalah, meskipun itu sangat sulit dilakukan selama pelajaran di kelas karena menghabiskan banyak waktu. Namun demikian, ekstensi memungkinkannya untuk memahami dan menikmati masalah matematika. Dari wawancara William ini, dia sungguh tertarik dengan memeriksa dan memperluas bagian proses pemecahan masalah, bahwa dia mengusulkan menambahkan 1 halaman lagi untuk bagian 4. Lalu untuk skor untuk William, pada tahapan Polya ini, solusi William ini benar, bahkan itu adalah solusi yang baik. Pada tahapan Polya, pada tahap 1 memahami masalah, William sudah menunjukkan upayanya untuk menyelesaikan masalah secara langsung dengan mengidentifikasi atribut dari 3 angka yang diberikan 5, 9, dan 11. Tidak memiliki faktor umum non-trivial. Lalu pada tahap kedua, merancang rencana dan tahap ketiga melaksanakan rencana, ia mempresentasikan dengan sangat jelas rencananya untuk mengatasi masalah menggunakan pendekatan aljabar secara langsung. Pada tahapan Polya ini, dia diberikan nilai 10 solusi yang benar level 3. Lalu heuristik. Pada tahap 2, merancang rencana, langkah-langkah yang diberikan oleh William ini sudah jelas dengan mendefinisikan variabel, mengatur persamaan, memecahkan persamaan terkait kembali ke masalah, menawarkan solusi. Lalu pada tahap 3, melaksanakan rencana, ia merumuskan persamaan Diopantin dan menyelesaikan menggunakan algoritma Euklidian. Pada heuristik ini, dia diberikan nilai 4, solusi yang benar pada level 2. Lalu pada tahap 4, memeriksa dan memperluas,
William memeriksa kewajaran solusinya dengan argumen singkat yang masuk akal. Kemudian dia diberi nilai 1 pada memeriksa level 2. Lalu William juga menawarkan 2 solusi alternatif untuk masalah ini. Satu solusi dengan mempertimbangkan pembentukan 11 dan solusi lain dengan menggunakan diagram. Pada tahap ini, dia diberi nilai 2 solusi alternatif level 2. Lalu untuk memperluas adaptasi dan generalisasi level 2, dia diberikan nilai 2. Lalu total skor untuk William yaitu 19 dari 20 total skor. Pada tahap kesimpulan, melalui wawancara yang dilaporkan pada bagian sebelumnya, para siswa umumnya dapat menghargai pelajaran tentang pemecahan masalah matematika. William, siswa yang berprestasi tinggi diwakili oleh William, menemukan bahwa pelajaran praktis tersebut melengkapi pelatihan Olimpiade Matematika yang diterima oleh sekolah. Lalu untuk Zil, siswa yang paling tidak tertarik, yaitu diwakili oleh Zil, mampu menghargai pentingnya heuristik dalam memecahkan masalah matematika meskipun dia membenci pelajaran pemecahan masalah secara umum. Pendekatan baru dalam menilai penyelesaian masalah melalui penggunaan matematika praktis ini menjanjikan bagi para guru yang ingin meningkatkan pemecahan masalah ke posisi yang menonjol dalam pelajaran matematika. Mereka sekarang tidak hanya dapat mendorong pemecahan masalah di kelas mereka juga dapat membuat transparan bagi siswa kriteria untuk penilaian dan proses yang dihargai. Dengan demikian, lembar kerja praktis berpotensi menjadi bagian dari penilaian keseluruhan dalam kinerja matematika mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.